Abdullah ibn Rawahah dijadikan oleh Allah salah satu petugas di Baitul Mal, Kementerian Keuangan di zaman baginda Rasulullah SAW. Dan ini adalah kebijaksanaan Nabi untuk memilih. Jadi Nabi itu kalau milih orang itu diperhatikan dulu apa kebolehan orang itu untuk dipilih oleh Nabi SAW. Nabi memilih duta untuk dihantar pergi ke Persia, dihantar orang yang bisa berbahasa Persia. Ketika dihantar pergi ke Mesir, dihantar orang yang bisa berbahasa Mesir. Ketika Nabi ingin membaca surat yang tertulis dengan bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani, Nabi panggil Zaid bin Thabit. Zaid, kamu belajar bahasa Hebrew. Saya tak aman dengan apa mereka katakan kepada saya, dengan apa mereka katakan dengan bahasa terjemahan mereka, yang mungkin mereka menipu apa yang tertulis dalam kitab mereka dalam bahasa Hebrew. Kamu belajar, kamu terjemahkan kepada saya. Zaid bin Thabit menjadi penterjemah Nabi dalam bahasa Hebrew. Skill, kemahiran, belajar bahasa, tapi bukan untuk yang lain, bukan untuk hal-hal yang bersifat keduniaan saja, tapi untuk memahamkan kepada Nabi SAW atas perhubungan yang terjalin diplomatik antara baginda Rasulullah dengan orang-orang Yahudi. Zaid bin Thabit disuruh belajar bahasa Hebrew. Dan baginda Rasulullah akan memerhatikan kepada anak-anak muda daripada sahabat beliau, skill yang ada kepada mereka diberikan bimbingan supaya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Abdullah ibn Rawahah karena memiliki kemahiran itu dijadikan oleh Nabi sebagai salah satu staf di Kementerian Keuangan atau Baitul Mal untuk menjaga harta milik kaum muslimin yang ada di Baitul Mal. Salah satunya adalah tugas diberikan kepada beliau, kamu pergi ke Khaybar sana. Ada perjanjian antara Nabi Muhammad dengan orang-orang Yahudi Khaybar. Ketetapan yang sudah disepakati daripada hasil kebun korma yang ada di Khaybar, sebahagian milik kaum muslimin, sebahagian milik orang-orang Yahudi. Dan itu sudah yang disepakati antara baginda Rasulullah dengan orang-orang Yahudi. Dan itu rahmat yang Nabi berikan, ihsan yang Nabi berikan. Hatta kepada orang tidak beriman kepada Rasulullah. Siapa yang mengajarkan toleransi yang lebih hebat daripada cara Nabi mengajarkan toleransi dengan orang-orang bukan Islam? Orang-orang Yahudi Khaybar waktu itu dalam peperangan mereka kalah. Mereka memusuhi kepada Nabi. Mereka menyakiti kepada Nabi. Ketika mereka kalah dalam perang, seharusnya mereka diusir. Tetapi mereka datang kepada baginda Rasulullah mengatakan, kalau kamu usir saya keluar daripada kawasan ini, kemana kami akan pergi? Kami minta kepada engkau ihsan agar supaya engkau benarkan kami duduk di kampung kami sendiri. Kalah dalam perang. Nabi kata, oke, ya, dipersetujui oleh Nabi. Katanya, ya Rasulullah, kalau kami duduk di negeri kami ini, kami makan apa? Sementara harta yang ada ini sudah menjadi hak milik kaum muslimin, harta rampasan perang. Kami mau makan apa? Kami minta peruntukan daripada engkau sebagian daripada kebun korma ini menjadi hak kami untuk kami makan. Nabi kata, ya. Toleransi yang bagaimana yang lebih hebat ditunjukkan selain daripada toleransi yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW, diberi keamanan, tidak dibunuh, walaupun kalah dalam peperangan, walaupun memerangi kepada baginda Rasulullah, khianah kepada Rasulullah. Mau bicara tentang toleransi, baca sirah Nabi Muhammad. Mau bicara tentang hukukul insan, human right, kita tengok bagaimana Nabi Muhammad menjaga hak kemanusiaan. Hatta jasad orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman pun diberikan haknya oleh Nabi SAW. Lengkap semua dalam sirah Nabi. Tapi tak banyak yang baca sirah Nabi ini. Diberikan oleh Nabi keamanan, dijamin keamanan untuk mereka hidup di Khaybar. Diberikan peruntukan daripada korma untuk mereka boleh makan. Hanya sebahagian menjadi hak kaum muslimin. Sehingga setiap tahun bagi baginda Rasulullah hantarkan Abdullah ibn Rawahah untuk dapat menghitung dan juga mengetahui berapa hak kaum muslimin
dan berapa haknya orang-orang Yahudi. Setiap tahun Abdullah bin Rawaha datang, tengok berapa pohon dikelilingi, semua pohon itu sampai total, oke, jumlahnya sekian, hak kamu sekian, hak kaum muslimin sekian. Dan biasanya setelah diturunkan itu korma, timbangannya tepat. Sehingga tiba satu hari, Abdullah bin Rawaha datang. Setelah dihitung semua, korma berapa menjadi hak kaum muslimin dan hak orang-orang Yahudi. Ketua orang Yahudi datang kepada Abdullah ibn Rawaha. Katanya, ya Abdullah bin Rawaha, bagaimanakah menurut kamu kalau haknya kami lebihkan dan haknya kaum muslimin kurangkan? Kalau kamu berbuat demikian pun juga mereka tak tahu. Sebagai balasannya, ini kami kumpulkan harta, emas, perhiasan milik istri-istri kami. Ada itu macam tempat diisi dengan emas, anting, gelang, kalung miliknya, perhiasan perempuan-perempuan Yahudi letakkan jadi satu. Ini harta kamu ambil. Kami lebih memerlukan kepada korma berbandingkan kepada harta ini. Ambil ini harta, kurangkan hak kaum muslimin, lebihkan hak kami. Beritahu kepada Muhammad kalau hak kaum muslimin sekian, hak kami sekian. Yani jangan beritahu jumlah yang betul. Rashwa, sogok. Adakah Abdullah bin Rawaha lakukan itu untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan poketnya, untuk kepentingan kantongnya? Abdullah ibn Rawaha tahu misinya Nabi, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Nabi mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, itu kerjanya. Adakah itu kerja Nabi? Ya kerja umatnya juga. Abdullah ibn Rawaha mengatakan kepada ketua Yahudi itu, saya ini datang daripada orang yang amat saya sayang, diutus olehnya, yaitu Rasulullah, kepada orang yang saya sangat benci, yaitu kamu. Tidaklah mengurangkan hak masing-masing, baik yang menjadi hak kepada orang yang saya sayang ataupun orang yang saya benci. Yakni masing-masing akan dapat haknya. Kamu sebagai orang yang aku benci dan dia sebagai orang yang aku sayang. Adil, jujur, amanah. Kata orang Yahudi, bihadza taqumus samawati wal ardh. Sikap seperti ini akan menjadikan langit dan bumi akan menjadi tegak. Apa maksudnya langit dan bumi tegak? Langit tetap di atas, bumi tetap di bawah. Tapi kalau sudah orang tidak jujur dan tidak amanah dalam tugas, akan bertukar, langit boleh di bawah, bumi akan berada di atas. Yakni keadaan akan menjadi terbalik, kacau bilau. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan Rasulullah, mencegah kepada kemungkaran. Wa yuhallu alaihim at-thayyibat, menghalalkan yang baik. Wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith, mengharamkan hal-hal yang tidak baik.